Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Khair Saleh, NIM 2018-143410, kelas 5K dari Universitas PGRI Palembang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah rencana pembelajaran sekolah dasar. Dosen pengampu Ibu Jumiati MPD dan Ibu Tiurida Indika MPD. Di sini saya sudah bersama guru sekolah dasar yang ingin saya wawancarai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan guru yang ingin saya wawancarai. Silakan Bu. Nama saya Ibu Asmita. Saya bertugas di SD Negeri 34 Kerinjin, Depok Utara. Saya siap membantu dan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Imam Khair Saleh. Sebelumnya terima kasih Bu telah memperkenalkan diri dan ingin membantu saya untuk menyelesaikan tugas kuliah. Di sini yang pertama ingin saya tanyakan kepada Ibu, menurut Ibu atau Bapak selaku wali kelas, kepala sekolah, mengapa dalam penyusunan perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Ya. Kalender akademik itu sangat diperlukan karena dia merupakan acuan untuk menyusun program-program pembelajaran. Dari kalender pendidikan itu kita bisa mengetahui hari efektif dan hari tidak efektif. Berarti di kalender pendidikan ini berperan penting. Ya. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran dan apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Rencana program pembelajaran itu sangat penting karena pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat berhasil dengan baik apabila dimulai dengan rencana-rencana. Seperti misalnya kapan akan diajarkan, materi apa yang akan diajarkan, berapa waktu yang diajarkan, metode apa yang akan dipakai. Oke, selanjutnya selaku Tadi menanyakan masalah manfaat rencana. ya, Kalau kita sudah merencanakan suatu pembelajaran, maka tujuan pembelajaran akan dapat kita laksanakan dengan baik karena sudah direncanakan, dan pada saat terjadinya pembelajaran itu tidak akan menyimpang dari rencana-rencana yang sudah kita susun. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya selaku wali kelas atau kepala sekolah, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan dan apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan itu? Untuk menyusun program tahunan, langkah pertama yang dilakukan oleh guru, saya sebagai guru, itu yang pertama kita menyiapkan kalender pendidikan, menghitung hari efektif dan menghitung hari yang tidak efektif, kemudian membuat program semester, terus membuat rencana pembelajaran, berikut silabus. Kalau untuk sebelum terjadi pandemi ini kan itu tuh dilakukan secara bisa dilakukan di sekolah. Secara tatap muka. Tapi kalau daring ini memang kita kesulitan karena materi yang akan kita sampaikan itu banyak. Sedangkan daring ini terutama mengalami kendala di sinyal gangguan. Kemudian ada beberapa anak yang orang tuanya belum mampu membeli HP, sehingga mereka ketinggalan untuk mengikuti pembelajaran itu tadi. Dengan demikian kita mengambil tindakan untuk pembelajaran luring dengan tanpa menggunakan HP itu, yaitu belajar dengan langsung. Maksud
maksudnya begini, siswa datang ke sekolah sebentar dengan jaga jarak, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan guru tadi memberi tugas kepada siswa tertulis. Besoknya siswa mengambil lagi tugas yang baru. Sebenarnya sangat tidak efektif karena ilmu yang disampaikan hanya sedikit. Tapi apa boleh buat, karena sekarang memang kita musim pandemi. Jadi cuma nulis saja kan Bu untuk masalah. Berbagai cara sudah dilakukan oleh guru, misalnya ngirim video lewat WA, dengan mengontrol sekali-sekali datang ke rumah siswa itu, tapi yang dapat terjangkau saja, karena ada siswa itu yang tinggal di kebun, kita kan di daerah desa. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya menurut Ibu dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang seperti belajar online? Yang paling utamakan itu kita lihat materinya, kompetensi dasarnya, waktu pembelajarannya, metode kita mengajar tadi bagaimana, walaupun itu dapat terserap hanya sedikit sekali karena musim pandemi ini, jam pembelajaran pun dibatasi. Jadi dikurangi dari sebelumnya. Ya, dikurangi, sangat dikurangi. Siswa lebih banyak belajar di rumah dan mencari sumber lain, itu dengan HP. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar, dan mengapa RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Ya, sebaiknya sebagai seorang guru yang baik, dia selalu mempersiapkan RPP sebelum pembelajaran dimulai. Karena RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam RPP itulah semua unsur-unsur kegiatan pembelajaran itu dituliskan, seperti tujuan pembelajaran, metode yang akan digunakan, materinya, alat, media, sumber. Dari di situ semua sebagai acuan atau pedoman dalam kita mengajar, supaya kita tidak menyimpang dari yang akan diajar. Berarti RPP itu berperan penting untuk mensukseskan. Sangat, ya, RPP sangat berperan penting. Selanjutnya, menurut Ibu atau Bapak selaku wali kelas atau kepala sekolah, faktor pendukung apa yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat, dan bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama itu buku teks pembelajaran yang relevan, kemudian media dan alat bantu yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan tadi. Misalnya jika kita mengajarkan tumbuh-tumbuhan yang membelah dua atau tumbuhan yang berkembang biak dengan kawin tidak kawin, maka kita akan mencari media yang benar-benar sesuai untuk sebagai bahan ajar. Ini selanjutnya, menurut Ibu seberapa penting sih pemilihan atau penggunaan pendekatan metode model pembelajaran di SD, dan apa yang Ibu Bapak terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring? Modelnya, Metode pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan itu sangat penting kita pilih dalam untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena metode itu adalah cara bagaimana seorang guru menyampaikan pembelajaran tadi kepada siswa, menyampaikan materi kepada siswa itu tadi. Misalnya metode ceramah, diskusi, penugasan, itu disesuaikan dengan materi yang kita sampaikan, agar materi yang kita sampaikan itu dapat diserap, dicerna oleh siswa. jadi kalau tanpa pendekatan atau model tersebut, penyampaian itu bisa kurang efektif. Tidak akan efektif karena tidak akan terjadi komunikasi dua arah dengan siswa. Oke,
Oke, selanjutnya bahan ajar seperti apa yang Bapak Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online, dan bagaimana cara Anda memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran. Di masa pandemi ini, seorang guru dituntut untuk kreatif untuk menyampaikan materi pembelajaran, juga dituntut kepada siswa untuk kreatif dan mencari melalui HP tadi, melalui HP Android, lewat Google, lewat internet. Seorang guru harus memfasilitasi, untuk memotivasi siswa, memancing minat siswa belajar berupa gambar-gambar atau video, sehingga siswa tadi tertarik untuk belajar. Jadi walau di masa pandemi, kalau untuk melakukan belajar itu juga harus ada Kita dari media. kreatif, inovatif, seorang guru itu harus tetap dituntut, karena belajar itu sangat penting. Walaupun dalam situasi pandemi, kita harus tetap belajar untuk mengejar ketertinggalan. Ini yang selanjutnya Bu, bisakah Ibu jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki siswa? Iya. Sebelum kita mengajar, kita seorang guru harus menentukan apa tujuan pembelajaran itu harus jelas. Maka ketika kita mengevaluasi siswa, kita harus membuat soal sesuai dengan silabus, sesuai dengan program, sesuai dengan apa yang kita ajarkan, agar siswa tadi tidak kesulitan menjawab dan kita tidak menyimpang dari materi yang telah diajarkan, sehingga kita dapat mengukur sampai di mana kemampuan siswa itu tadi menyerap materi yang telah kita ajarkan. Jadi di sini indikator dan tujuan pembelajaran itu tergantung dengan buku. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran itu sudah ada tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang diinginkan dari materi yang akan diajarkan tadi. Ya, dengan metode untuk mencapainya tadi, menggunakan mencapai tujuan tadi dengan metode pembelajaran yang sesuai, sehingga komunikasi nyambung dengan siswa dan siswa mampu menyerap apa yang kita berikan. Ketika kita mengetesnya pun mereka mendapatkan hasil yang baik dan mereka akan senang. Tapi kalau kita soalnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan silabus, maka siswa akan kecewa dan kita tidak tahu sampai di mana kemampuan siswa menyerap pelajaran yang sudah kita berikan. Ini yang terakhir Bu, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek efektif, konektif, dan psikomotorik di masa pandemi? Dalam masa pandemi ini sangat penting kita ada penyuluhan terkait dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menyampaikannya kepada K3S, yaitu kerja kelompok kepala sekolah, dan kerja kelompok kepala sekolah menyampaikan kepada KKG, yaitu kerja kelompok guru. Sehingga dalam KKG ini ada wadah penyampaian pendapat dan masukan-masukan antar guru, sehingga memudahkan bagaimana cara ia menentukan penilaian, skor, soal, dan sebagainya. Jadi sebelum masa pandemi itu terjadi, berarti kalau untuk bimbingan tersebut berbeda dari sebelum terjadi Sudah, pandemi? memang sebelum pandemi pun sudah terus pemerintah terus membimbing, membina lewat Dinas Pendidikan. Itu tadi jalurnya K3S, dan K3S turunannya ke KKG, kerja kelompok guru. Tapi apakah ada perbedaan sedikit dari masa pandemi sebelum pandemi dan terjadi masa pandemi Ada sekarang? perbedaan, karena dalam masa pandemi ini banyak sekali kendala. Pelajaran yang kita sampaikan hanya sedikit, kemudian kita menggunakan daring yang belum tentu di rumahnya orang tua itu memang benar-benar membimbingnya. Kemudian
kita menggunakan HP Android, siswa banyak yang tidak memiliki, yang ada pun terkendala sinyal. Jadi sekian dari wawancara antara saya dan Ibu Asmita. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran itu harus ada perencanaan dan program-program di dalam pendidikan agar nantinya di dalam sistem-sistem pendidikan itu tercapai seluruh tujuan pembelajaran yang diinginkan dan proses belajar mengajar itu berjalan secara efektif. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Semoga ini bisa membantu saya ke depan dan membuat saya belajar lebih banyak lagi tentang sistem pendidikan yang ada di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Asmita dan di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.